Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah eh, lanjutan ya daripada SPSS ya, aplikasi SPSS yang menjadi bagian penting daripada sebuah penelitian. Ya, kita lihat di layar, kita bisa sama-sama lihat di layar ya, ada beberapa data yang sudah kita input. Tentunya penginputan datanya sama seperti atau sebagaimana yang telah kita pelajari. Di sini kita sudah memiliki beberapa data di mana ada nama, kemudian Hendra Wirawan, Satya Buwana dan seterusnya, nama beberapa orang peserta ya, yang dimana kita melakukan sebuah tindakan pretest pertama kali. Setelah kita lakukan pretest, kita lakukan pengukuran, sorry ya, kita lakukan pengukuran pretest sebelum kita melakukan atau memberikan sebuah perlakuan kepada orang tersebut. Jadi tepatnya ini adalah uji yang akan kita pelajari nanti untuk desain daripada sebuah penelitian, bisa true design ya, eh, true eksperimen, berbentuk pre post test design. Jadi dia lebih kepada sebuah penelitian yang dimana mencoba mencari hubungan, apakah ada hubungannya atau tidak. Pirate ya, jadi sebuah apakah dia ada koneksi hubungan di antara sebuah tindakan terhadap sebuah perubahan data. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian, misalkan sebuah judul hubungan eh, terapi sholat terhadap tingkat tekanan darah responden misalkan. Jadi sebelum sholat kita ukur dulu karena kita mau mencari sebuah hubungan. Jadi setelah kita ukur, maka kita berikan sebuah tindakan terapi berbentuk atau sebuah eksperimen berbentuk sholat. Nah, begitu sholatnya sudah selesai, lalu kita ukur lagi tingkat tekanan darahnya. Kalaupun ada perbedaan di antara sebelum dan sesudah itu, bisa kita uji, bisa kita analisis dengan menggunakan SPSS ini. Oke, bisa kita lihat pertama gimana caranya. Syarat-syaratnya harus data itu berdistribusi normal, sehingga kita harus lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Jadi anggap saja kita sudah lakukan uji normalitas, kita langsung ke poin pokok. Jadi kalau mau mempelajari bagaimana cara uji normalitas, bisa nonton video sebelumnya yang sudah saya upload di channel ini. Lanjut, gimana caranya? Yaitu pertama dengan klik analyze. Ini cara kita mengukur daripada uji analisis t-test ya. Jadi kita menggunakan, jadi ada banyak caranya uji hubungan korelasi kayak gini. Tapi yang pada kesempatan ini kita akan mempelajari uji t-test ya. Yang pertama kita lakukan analyze, compare means. Begitu kita pilih menu compare means, lalu kita pilih pirate sample t-test. Jadi bisa dilihat ya di layar sama-sama ya. Analyze, compare means, kemudian pirate sample t-test. Jadi sekali lagi ya, analyze, compare means, kemudian pirate sample t-test. Klik aja. Nah, di sini kan tadi udah saya coba, jadi saya keluarkan dulu terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita baru buka, maka kita akan menemukan kayak gini modelnya ya. Jadi modelnya kayak gini. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah dengan memasukkan tesnya ya, hasilnya. Dimana di tes awal kita masukkan variabel 1, di tes kedua kita masukkan variabel 2. Begitu sudah kita masukkan, jadi skala datanya harus interval rasio ya. Jadi dia nggak bisa menggunakan ordinal ataupun nominal di uji t-test ini. Pada saat pada saat kita melakukan uji, menentukan sebuah uji analisis, kita harus melihat detail semuanya ya, mulai dari jenis datanya apa, terus model desain penelitiannya apa. Jadi sehingga nanti semuanya saling berkaitan. Kalau satu aja yang salah, maka akan terjadi sebuah missing link ya. Ada satu jalan yang terputus di sana sehingga data kita tidak akan pernah bisa diproses dalam uji apapun. Jadi kita
harus detail ya, harus runut dari awal, dari sampelnya kayak gimana, kita harus lakukan uji normalitas, uji homogenitas, jadi semuanya harus kita lakukan uji. Sehingga baru kita temukan sebuah uji analisis pilot sample t-test atau mungkin uji yang lain yang bisa kita gunakan berdasarkan data-data atau jenis-jenis yang sudah kita pilih dan pilah sebelumnya. Sehingga kita nggak mungkin akan balik lagi ke belakang, ini pakai apa ya, ini pakai apa ya, enggak. Tapi ketika kita sudah melaksanakannya dengan baik, mulai dari, oh respondennya jumlahnya 50, berarti kita harus uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Lalu kita lanjut lagi, oh dia ini skala datanya adalah interval rasio, oh berarti kita bisa pakai Pirate sample t-test ini. Nah, seperti contoh pada kesempatan ini. Nah, kita lakukan uji dengan Pirate sample t-test, kita sudah masukkan tes awalnya di variabel 1, tes akhirnya di variabel 2, atau pre-nya di variabel 1, post-nya di variabel 2. Selanjutnya kita klik button option, lalu kita lihat, oh ya betul 95% daripada tingkat kemaknaannya ya. Nanti kita pelajari hal tersebut. Lalu kita klik button OK. Setelah kita klik button OK, maka langsung keluar outputnya, yaitu di sini kita lihat ada beberapa tabel ya. Ada Pirate sample statistiknya kayak gini dia. Jumlah respondennya ada 15, N ini ya. Kemudian rata-ratanya 25 sebelumnya dan sesudahnya rata-rata 29 untuk sebuah nilainya ya, nilai tesnya. Kita lanjut kepada Pirate sample correlation di mana dia signifikansinya itu yaitu 0,304, lebih besar daripada 0,05. Artinya jika lebih besar maka dia ada korelasi di antara kedua ini kedua daripada tes ini atau judul ini ataupun jenis penelitian ini. Kita lihat yang bawah, inilah dia Pirate sample t-testnya yang paling bawah ya, bisa kita lihat bersama-sama di layar ya. Di mana di layar ini kita bisa lihat yang paling bawah ini ya. Nah, di Pirate sample t-test kita lihat yang paling kanan ya, signifikansi two-tailed atau 2 ekor. Inilah yang dilihat, yang dibaca di dalam Pirate sample t-test. Jumlahnya dia nilainya 0,001 yang berarti lebih kecil atau lebih rendah daripada 0,05. Artinya signifikansi yang menjadi batas ukur daripada Pirate sample t-test. Karena signifikansi two-tailed-nya ini lebih kecil daripada signifikansi atau tingkat kemanaan yang menjadi batas ukurnya yaitu 0,05, maka dengan begitu kita bisa membaca hasil penelitian ini ada hubungan sebelum dan sesudah daripada eksperimen yang dilakukan. Jadi misalnya kita anggaplah kita di data ini ada 15 responden ini, dia diukur nilai atau pretesnya, kemudian kita berikan sebuah penjelasan, lalu kita ukur lagi tes akhirnya. Apakah ada gunanya kita memberikan penjelasan atau tidak? Jadi apakah ada hubungan sebelum dan sesudah diberikan edukasi oleh seorang mentor misalkan? Maka dengan menggunakan uji Pirate sample t-test ini, kita bisa dapat nilai signifikansi two-tailed-nya 0,01 yang berarti ada hubungan sebelum dan sesudah pemberian edukasi oleh seorang mentor. Dibuktikan dengan tingkat kemaknaan daripada atau signifikansi daripada uji Pirate sample t-test yaitu 0,01. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan mengenai proses daripada uji analisis Pirate sample t-test. Selanjutnya nanti kita akan bahas beberapa hal-hal yang lain daripada uji-uji dalam SPSS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.